Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Mulai pelajaran pada siang hari ini ada banyak kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir ketua kelas? Silakan. Apa kita nihil hari ini? Nihil, berarti hari ini kita hadir semua ya, tidak ada sakit, lupa atau tanpa keterangan. Alhamdulillah ya. Untuk minggu ini kita mulai belajar tentang zaman praaksara. Tetapi sebelum memulai pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang sejarah? Ada yang ingat? Ya, silakan. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Pengertian tentang sejarah. Ya. Kira-kira apa menurut kalian sejarah itu? Mestinya enggak yang diterangkan kemarin. Sejarah itu? Ya. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil pendidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada waktu atau tempat dalam rangka. Iya, minggu kemarin kita itu belajar tentang sejarah. Apa itu sejarah? Sudah dijelaskan kawan kalian, itu sejarah. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang zaman praaksara. Mungkin sudah ibu katakan kemarin tentang zaman praaksara. Kira-kira kalau ibu tanya, bayangkan zaman praaksara itu zaman yang bagaimana? Ada yang bisa? Ayo, silakan. Ayo, zaman praaksara apa? Sudah bayangkan? Di zaman praaksara itu, gaya bicaranya itu tatap muka karena zaman praaksara itu belum mengenal tulisan. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua dengan lukis dinding-dinding gua untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara mereka masih sebatas tulisan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Iya, itu zaman praaksara. Tapi kalian sudah membayangkan zaman praaksara itu zaman yang belum mengenal tulisan. Tadi kita sudah membayangkan. Yang kedua, kalau zaman praaksara itu kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, bagaimana? Ada yang bisa tidak? Kira-kira? Ayo, ada yang bisa? Kita sangat menghubungkan zaman prasejarah dan zaman sekarang, yaitu kalau zaman praaksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, cara komunikasinya juga dengan bahasa isyarat. Nah, sementara zaman sekarang adalah zaman era globalisasi, yaitu era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan dan lebih mudah lagi untuk kita berkomunikasi secara online maupun offline. Ya, berarti kalau dikaitkan zaman praaksara dengan zaman sekarang itu tidak menyambung, karena kita kalau zaman sekarang juga zaman digital, berarti semuanya tidak menyambung. Tapi tadi kan pertanyaan, bisa kalian bayangkan bagaimana kondisi pada saat zaman praaksara itu kan? Mereka tidak mengenal tulisan, di mana mereka berbicara, dan sudah membayangkan. Nah, untuk melengkapi pelajaran hari ini, mari kita tonton
zaman praaksara. Coba kalian perhatikan zaman ini nanti kita presentasikan untuk 3 kelompok maju lagi untuk di sini. Perhatikan. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap fokus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kita lihat seperti apa ciri-ciri ataupun corak kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, coba kalian perhatikan satu persatu. Yang pertama, kita akan lihat bahwa ciri kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini sering juga disebut dengan food gathering, ya. Kenapa? Karena di sini masih bersifat mengumpulkan makanan dan juga berburu, ya. Nah, kemudian mereka masih bersifat nomaden, artinya hidupnya berpindah-pindah, ya. Nah, jadi manusia pada zaman ini masih boleh dikatakan sangat tergantung dengan alam, ya. Apa yang disediakan alam, nah itu yang mereka makan, begitu ya. Kalau habis dari suatu tempat, maka mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, kemudian yang kedua, manusia berubah hidup secara berkelompok, meskipun pada zaman ini kelompoknya itu masih relatif kecil, ya. Nah, diperkirakan itu antara 10 sampai 15 orang. Nah, kemudian mereka juga nanti masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mereka sudah mulai tinggal sementara. Nah, misalnya mereka tinggal sementara di gua-gua karang, ya. Nah, atau juga di sekitaran sungai, danau atau pantai, karena air itu menjadi sumber kehidupan bagi mereka, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, peralatan manusia praksara di sini masih kasar atau boleh dikatakan masih sangat sederhana, ya. Belum halus, artinya manusia ini belum mampu berpikir bagaimana membuat alat-alat yang lebih halus, ya, untuk lebih cepat digunakan, begitu. Nah, itu corak kehidupan. Kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Nah, jadi
para peneliti menyimpulkan pada masa ini manusia menghabiskan hampir 10% waktu hidupnya itu berburu dan juga mengumpulkan makanan ya. Nah, jadi kata kuncinya pada zaman ini mereka belum mampu berpikir bagaimana caranya bercocok tanam maupun beternak begitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang B, yaitu hasil kebudayaan. Nah, apa saja hasil kebudayaan dari masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan ini? Coba kalian perhatikan. Yang pertama di sini ada kapak perimbas atau sering juga disebut dengan copper ya. Nah, boleh kalian perhatikan masih kasar ya, belum dihaluskan. Kemudian ada juga kapak genggam. Nah, jadi kapak genggam ini artinya batu tetapi masih digenggam, artinya belum dibuat lantainya ya. Nah, jadi pada masa mengumpulkan makanan ini mereka hanya menggunakan peralatan-peralatan yang apa adanya ya, apa yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian yang lain ada juga alat dari tulang ya, maksudnya dari tulang hewan ya, gitu, atau juga dari kandung hewan. Nah, ada juga dibeli. Misalnya ini sering disebut juga dengan istilah kapak Sumatera ya. Oke, nah kemudian yang lain, nah tadi saya katakan mereka tinggal sementara di gua. Nah, jadi ini misalnya gua, jadi istilah gua itu dalam sejarah disebut dengan abris sopros ya. Nah itu ya. Kemudian yang lain ada Cokel Mongkinger. Nah, Cokel Mongkinger ini disimpulkan para peneliti inilah dapur sampah atau kulit kerang ya, yang sudah membaju bekas makanan manusia penasaran pada masa ini begitu. Itu istilahnya Cokel Mongkinger. Nah, kemudian kita masuk ke teknologi. Nah, bagaimana perkembangan teknologi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Nah, tentu teknologi mereka masih sangat batu dengan batu. Lalu nanti menggosokkannya, kemudian akan mengeluarkan percikan api ya, gitu. Kemudian pada masa beberapa peneliti memperkirakan penemuan api itu terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus ya. Nah, jadi mereka menggunakan api itu untuk mengolah makanan ya. Nah, hangatkan badan, menerangi ruangan dan juga mengusir binatang buas. Nah, kemudian kita masuk manusia pendukung pada zaman atau masa berburu dan juga melakukan makanan. Nah, manusia pendukungnya ini diperkirakan ada Meganthropus paleojapanicus ya. Nah, manusia raksasa atau manusia besar dari Pulau Jawa. Nah, kemudian ada juga Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus artinya manusia kera yang sudah berbadan tegak ya, berjalan tegak. Nah, bedanya dengan Meganthropus, kalau Meganthropus dia masih bongkok, sekali-sekali tangannya masih digunakan untuk berjalan ya. Nah, perbedaan yang lain juga, kalau Meganthropus ini masih memakan tumbuh-tumbuhan, belum mengenal yang namanya daging. Sementara Pithecanthropus nanti makanannya sudah berupa tumbuhan, buah-buahan dan juga daging gitu ya. Oke, itu perbedaannya. Kemudian manusia pendukung selanjutnya ada Homo ya, jenis Homo. Ada Homo ajacensis, ada Homo solensis. Nah, kalau dikatakan Homo ajacensis berarti jenis Homo yang ditemukan di daerah Wajab. Solensis berarti jenis Homo yang ditemukan di daerah Solo. Nah, jadi Homo ini jauh lebih canggih atau lebih tinggi ya tingkat peradabannya dibanding Meganthropus dan Pithecanthropus tadi. Karena arti daripada Homo sapiens itu adalah manusia yang sudah memiliki kecerdasan. Jadi di sini manusia sudah semakin canggih begitu ya, sudah memiliki kecerdasan untuk berpikir bagaimana mereka mengolah maupun memenuhi kebutuhan mereka begitu. Nah, kemudian ada juga mungkin itu saja.
saja dari kita kali ini. Nantikan materi saya selanjutnya, kita akan membahas masalah bercocok tanam atau beternak ya. Nanti ini boleh dikatakan melanjutkan dari pelajaran kali ini. Nah, mudah-mudahan hasilnya kami bisa memahami pelajaran ini dan tetap semangat. Baik, prestasi. Salam dari Sarawak. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah nonton video tadi, sudah diamati gambarnya, sudah didengarkan. Di sini kewajiban kalian mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan membagi kelompoknya masing-masing. Yang di belakang kelompok berapa silakan maju ke depan. Ya. Jadi mau kasih waktu 5 menit untuk mencari ya kelompoknya dan bahan yang akan kalian tampilkan ke depan. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas apa? Jadi di sini kami kelompok 1 itu membahas mengenai zaman praaksara. Ya. Zaman praaksara. Kelompok 2 itu membahas apa? Kelompok 2. Ayo. Ya, mengumpulkan makanan. Kelompok 3. Iya, berburu. Jadi LKPD-nya ya. Kelompok 1. Ini. Kelompok 2. Nanti kalian isi ya. Ini kelompok 3. LKPD-nya ya. Materinya sudah kalian dapat, silakan diskusikan per kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah itu langsung kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan hasil karya kalian. Silakan kasih waktu, bergabunglah kelompoknya. Nanti siap-siap kelompok 1 untuk tampil ya. Ayo siap-siap. Ini kelompok berapa kelompok? 2. Ya, berarti ketemu ya. Boleh juga kalian buka di itu kalian, HP kalian, cari internetnya tentang materi itu. Ngumpul makanan itu apa yang mereka kumpulkan? Apa hasilnya, bumian atau apa? Silakan kalian cari. Itu untuk kumpulan makanan. Yang pertama kelompok 1, praaksara. Bagaimana praaksara itu? Tidak dengan mengumpulkan makanan atau berburu. Silakan cari. Ya. Kelompok 3. Siap berburu. Apa binatang yang mereka buru? Alatnya apa? Kalian cari. Silakan. Karena kelompok 1 siap-siap 5 menit, jika menghemat waktu silakan. Kalau siap, baru kita tampilkan ke depan untuk presentasinya. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan tampil. Jadi kelompoknya yang kelompok 1 merasa, ayo. Ayo, kelompok 1. Ya. Kelompok 1 maju, kelompok 2 siap-siap ya. Ayo. Ya, inilah kelompok 1 siap-siap, yang lain mendengarkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya mereka.
Kak, kelompok 1 silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai zaman praaksara. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu zaman praaksara? Belum ya? Karena belum tahu, di sini akan kami presentasikan. Sebelum presentasi, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Aditya Agustian Pratama sebagai moderator di dalam kelompok ini. Kemudian Saya Rizky Kurniawansyah, sebagai penyanyi pertama. Saya lebih tahu sebagai penyanyi kedua. Yang Mario Ratna sebagai penyanyi ketiga. Saya Bimo Ferdian sebagai penyanyi keempat. Saya Maya Rumah sebagai penyanyi kelima. Saya Iman Araka sebagai penyanyi kelima. setelah tadi perkenalan dari kelompok kami, lanjut ke presentasi mengenai zaman praaksara. Di sini akan dijelaskan oleh penyanyi pertama kami apa sih itu zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dimulai sejak manusia ada, berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Selanjutnya itu tadi penjelasan apa sih itu zaman praaksara. Secara umum, masa praaksara Indonesia dibagi menjadi 2 aspek. Ada 2 aspek akan dijelaskan oleh penyanyi kedua kami, yang silakan. 1. Berdasarkan kebudayaan dibagi zaman ratu dan zaman berlomba. 2. Berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi masa berburu, mengumpulkan makanan, perikanan dan olahraga. Di Indonesia, zaman praaksara diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5 Masehi. Peninggalan masa praaksara terdapat di Indonesia ada beberapa peninggalan yang akan dijelaskan oleh penyanyi ketiga kami. Peninggalan masa praaksara yang terdapat di Indonesia. Alat kecil, alat kedokteran, serpihan, batu sisa, perbuatan tempat genggam. Kapak genggam umumnya dipakai oleh manusia purba untuk berburu. Rumah terakhir 4. Mata panah 5. Gelombang persegi 6. Kawawan jok. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai zaman praaksara dari beberapa aspek yang ada di zaman praaksara dan peninggalan-peninggalan yang ada di zaman praaksara. Selanjutnya sesi bertanya akan dibuka, dipersilakan untuk bertanya. Oke, dari kelompok berapa? Silakan memperkenalkan diri. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Desena dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, pada masa praaksara dibagi menjadi 2 aspek, yaitu Ini berikan kami waktu untuk menjawab. Oke, izinkan kami menjawab, yang akan dijawab oleh penyanyi ketiga kami. Silakan. Satu, berdasarkan kebudayaan dibagi zaman batu dan zaman logam. 2. Berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi masa berburu, mengumpulkan makanan, perikanan dan perdagangan. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky dari kelompok 3. Zaman praaksara dapat juga disebut zaman Jangan kami mencari jawaban.
pertanyaan tersebut akan dijawab oleh penyaji kedua kami. Kepada penyaji kedua kami persilakan. Zaman praksara disebut juga zaman persediaan bahasa praksara berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan. Apakah sudah jelas? Jelas? Terima kasih. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai zaman praaksara. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ya kelompok 2 lebih lagi dari kelompok ini. Silakan kelompok 2. Kayaknya tidak semangat, kita kasih speaking dulu ya. SMA 1 lomba dulu. Maju bersama, hebat semua. Ya semangat ya, kita lagi lihat kelompok-kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesukaan makanan. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Reciana dari kelompok 2 sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya, Kenalkan, nama saya Sita Nurina sebagai penyanyi 1. perkenalkan nama saya Dede Afiansari sebagai penyanyi 2. Perkenalkan nama saya Serliana Putri sebagai nakulen. Perkenalkan nama saya Nana Aulia sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan membacakan yang akan dibacakan oleh penyanyi. Mengumpulkan makanan. Ciri umum kehidupan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan bukan sederhana adalah hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup nomaden ditandai oleh mobilitas yang tinggi. Kelompok nomaden secara teratur bertindak sesuai dengan perubahan sumber daya alam yang mereka butuhkan. Mereka dapat membongkar dengan membangun perkemahan dengan cepat, sehingga mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyanyi 2 kami. Sedangkan makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian seperti keladi, buah-buahan, biji-bijian dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak karena masyarakatnya belum mengenal api untuk mengolah makanan. Baiklah, itu tadi yang presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan siapa yang bertanya? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Sebutkan ciri umum kehidupan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan. Baiklah. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh penyanyi 1. Ciri umum kehidupan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan adalah hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup nomaden ditandai oleh mobilitas yang tinggi. Kelompok nomaden secara teratur berpindah tempat sesuai dengan perubahan sumber daya alam yang mereka butuhkan. Bagaimana? Ciri umum kehidupan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan tidak sederhana adalah hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup nomaden ditandai oleh mobilitas yang tinggi. Kelompok nomaden secara teratur berpindah dengan sesuai dengan perubahan sumber daya alam yang mereka butuhkan. Mereka dapat membongkar dan membangun perkemahan
Kelompok 3 yang bertanya, makanan apa saja yang dibutuhkan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Makanan apa saja yang dibutuhkan manusia purba pada masa mengumpulkan makanan? Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Bentuknya umbi-umbian seperti keladi, buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Siap kelompok 3? Siap. Lebih bagus dan lebih baik lagi untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas materi tentang berburu pada zaman praaksara. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Suryawati sebagai moderator, dan teman-teman saya Gerina Rizky sebagai penyaji 1, saya Martina Fadli sebagai penyaji 2, saya Pinja Isa Putri sebagai penyaji 3, saya Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan membahas berburu pada zaman praaksara yang akan dibacakan oleh penyaji pertama kepada Gerin Kanisa. Ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa berburu adalah mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Baiklah, dilanjutkan oleh penyaji kedua kepada Maria. Salah satu cara manusia berburu pada masa berburu tidak sederhana adalah dengan membuat perangkap. Pola pemilihan manusia purba pada masa berburu mempunyai dua ciri yaitu 1. Kedekatan dengan budaya, 2. Kehidupan di alam terbuka. Pada masa ini kehidupan manusia purba sangat bergantung pada alam sekitarnya. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh Pinky. Kepada Pinky kami persilakan. Hewan yang diburu biasanya terdiri atas babi, kerbau, banteng, kupang, monyet, dan masih banyak lagi. Untuk menangkap hewan buruan, manusia purba menggunakan alat-alat dari kayu dan batu. Untuk menghindari panas, hujan, dan cahaya hewan buas, manusia masa berburu tinggal di dalam gua atau untuk membuat sarang di atas pohon. Pada masa ini, manusia menjalankan kehidupan berpindah-pindah atau tidak tetap, hidup secara berkelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga kecil. Baiklah, itu tadi materi tentang berburu pada zaman praaksara. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan.
manusia purba pada masa berburu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin at 11. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama yang akan dijawab langsung oleh Novia. Kepada Novia kami persilakan. Jadi pertanyaan nomor 1, apa ciri-ciri manusia purba pada masa berburu? Nah, ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa berburu adalah mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Apakah sudah jelas? Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita dari minggu kemarin ke minggu ini? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana? Ya, coba. Sangat menarik Bu, mudah dipahami dan dimengerti. Ditambah lebih asik menggunakan media internet. Ya, lebih baik kan? Berarti untuk minggu depan kita akan belajar seperti ini menggunakan media dan diskusi. Iya, tapi lebih baik ya jawabannya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan tentang materi kita. Hanya satu kelompok saja yang bisa menyimpulkan saja. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran materi kita hari ini? Ayo. Nah, ya, silakan. Cepat satu kelompok aja perwakilan ya. Silakan. Semoga kita ke depannya lebih baik, lebih hebat, lebih bagus ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.